Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita. Kurang terang ya, Ma? Kenapa ya? Enggak ya, kurang terang. Nggak apa-apa deh. Setiap hari selalu baru ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesabaran ya, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, ya dalam pergumulan hidup Anda semua, ya kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai berhenti, jangan sampai mandek berbuat baik ya dalam menantikan Tuhan. Sebab ketika Anda berhenti berbuat baik, yang ada nanti yang nggak baik. Karena perbuatan baik itu satu-satunya cara, saudara ya, supaya Anda tidak menghiraukan, jangan menghiraukan yang tidak baik. Nanti kepalamu kotor nanti. Tapi kalau tiap hari ya kita selalu mengisi hari-hari kita dengan hal yang baik, maka kita akan nggak buang waktu ya. Jangan isi hari-harimu itu dengan pertengkaran ya, dengan apa namanya, dengan musuhin orang, dengan ribut ya. Kalau hari-harimu penuh dengan pertengkaran, ada yang salah dengan itu, saudara. Kalau kamu tuh suka bertengkar, aku labrak nih, siapa saja dilabrak, saudara ya, itu saya yakin itu setan semua, saudara ya. Siapa di sini masih suka ngelabrak-labrak, saudara? Saya yakin itu setan semua di dalammu itu. Hati-hati, saudara ya, kalau Anda sering labrak-labrak, jangan bangga, saudara ya. Mungkin Anda menang, mungkin Anda dilabrak tuh sampai terkencing-kencing ya. Jangan bangga, saudara ya, harusnya kamu sedih. Kalau kamu masih suka ngelabrak orang, harusnya kamu sedih. Aduh, kok aku sakit ya. Kamu sedang sakit jiwa itu, saudara ya. Anda juga kalau dilabrak orang, jangan sedih, saudara ya. Karena yang labrak Anda itu orang sakit jiwa. Orang yang suka ngelabrak itu orang sakit jiwa, loh, saudara. Ya, Anda amati ini. Jadi kalau Anda dilabrak orang, tenang saja, saudara. Dia ngelabrak-labrak dengan sampai memalukan itu ya, karena dia sedang sakit jiwanya. Dan orang yang sering melakukan itu ya orang sakit jiwa. Tapi kalau Anda sering dilabrak orang, jangan-jangan Anda yang kurang ajar. Masa dilabrak orang seminggu 3 kali, berarti ada yang salah denganmu juga. Ya kan? Satunya dilabrak karena ngambil laki orang, satunya sekali lagi dilabrak karena bayar panci, satunya dilabrak karena pinjam motor nggak dikembaliin. Ini dilabrak saudara seminggu 3 kali, berarti ada yang salah dengan. Aduh, itu kok dilabrak ya, baik yang labrak maupun yang labrak itu ya. Coba penuhi hidup kita dengan kebaikan, saudara ya. Penuhi hidupmu tiap hari dengan sukacita, dengan hal-hal yang positif. Pak, saya lagi banyak masalah. Tidak apa-apa, jangan mikir masalahnya, mikirnya justru bagaimana aku hari ini berkarya. Pak, saya banyak utangnya, berkarya gundulnya apa yang, tidak apa-apa, berkarya saja. Berkarya saja, saudara ya. Ya, Pak, saya tak bikin anak tiap hari, ya itu tadi gundul peyang itu bukan berkarya, itu namanya Anda cari masalah, itu beranak tiap hari, saudara ya. Anda bikin anak tiap hari sampai anaknya kayak tikus begitu, Anda cari masalah itu. Maksudnya berkarya itu ya, saudara ya, bikin yang baik. Ya misalnya nih, ya jangan nganggur ya. Anda mulai masuk dalam pelayanan masyarakat, ya. Makanya kita sekarang Damar Kasih kita buka untuk umum, saudara ya. Kita buka pelayanan Damar Kasih, ya kita mau bikin kafe, ya. Kita mau bikin kafe di antara Kemang, Menteng, Buncit, Cilandak, Depok ya. Nanti Marcel yang jadi koordinatornya. Kita mau bikin kafe di sana, kita butuh orang yang banyak, volunteer. Belum sanggup bayar gaji, saudara ya. Volunteer. Volunteer dulu, Anda senang datang ya situ ya, kongko di situ, Anda bantuin, ya. Oke, semua kerjasama namanya pelayanan ya. Karena ini kafe ini bukan profit oriented, tapi untuk apa namanya, untuk tempat berkumpul untuk penginjilan, kopi darat, ya kita berkumpul untuk penginjilan, untuk bisa kita bicara, konseling segala macam ya. Nah, itu visinya kita itu ya, dan di situ kita nanti bisa apa namanya, ada lagu-lagu ya, lagu-lagu kontemporer ya, bukan lagu pop tapi lagu kontemporer gitu ya, lagu-lagunya VOG, lagu-lagunya Delon, Glenn Fredly itu ya, itu kan lagu-lagu Kristen kontemporer. Nah, kita nyanyinya seperti itu, nanti Marcel yang akan ngatur ya, saudara ya. Nah, nanti di kafe itu, kalau di Belanda ini kami ada kafe tempat kumpul ya, saudara. Jadi kalau di sini kebetulan orang nenek-nenek tua yang suka minum kopi kan, terus kita baca firman Tuhan di kafe itu sama-sama, Bible study ya. Jadi kita butuh ya teman-teman yang Anda sudah mumpuni, ya ayo ke sana tiap hari ngafe ya. Nanti
kita lagi cari tempat dulu ya, kita lagi cari tempat. Nanti setelah cari tempat itu isi harimu dengan kebaikan, saudara ya. Isi juga di kafe itu nanti bisa menjadi untuk posko kesehatan juga ya. Kalau kita ada bakti sosial di untuk sekitarnya, bisa ya saudara ya. Kita bisa lakukan banyak hal tuh yang baik di kafe tersebut. Kafenya tapi bukan kafe yang makan pagi siang malam, bukannya. Memang kafe ya kafe, cuman untuk kopi, teh ya. Isi harimu dengan hal-hal yang positif ya. Damar kasih kita buka embun pagi juga, kita butuh tim besuk ya, kita butuh tim besuk yang baik. Itu nanti Pak Apeng ya mulai rekrut sama Bu Cinta ya, rekrut tim besuk. Nanti Bu Cinta jadi ini ya saudara ya, jadi pimpinan untuk koordinator untuk semua ya, pemerhati jemaat, bukan cuma besuk tapi macam-macam ya, namanya pemerhati tugas. Karena Bu Cinta itu cepat sekali ya, kerja apa loh sudah selesai semua kerjain sama Bu Cinta semua. Nah itu butuh orang banyak kita saudara ya, kerjain hari-harimu diisi yang baik saudara ya, untuk kebaikan. Jangan sampai kamu tidak berkarya tiap hari. Kita butuh ya, kita nanti punya pelayanan penjara, besuk, pelayanan apalagi untuk orang sakit ya, makanya kita sediakan ambulan ya. Itu yang harus kita lakukan saudara, dalam masa-masa pergumulan hidupmu. Waktu kamu sedang bergumul, kamu jangan bergumul, jangan gumuli masalah terus saudara ya. Tepuk-tepuk jangan, kamu tambah masalah, tambah stres. Ketika kamu ada masalah, masalahnya nggak akan kemana-mana, tenang saja saudara ya. Masalahnya akan di situ sampai masalah itu selesai, dia akan tetap di situ. Jadi kamu tongkrongnya juga percuma, ya udah nggak usah ditongkrongin. Ya sudah, masanya di situ Anda pergi aja pelayanan, ada kerjaan lainnya, ditongkrongin terus ya, tambah mumet, barang-barang mumet saudara ya. Masalah ditongkrongin, kamu nggak usah ditongkrongin kalau ada masalah itu. Ya sudah, ada masalah, bukan lari juga. Kamu tahu ada masalah, iya ada masalah, tapi kan jangan ditongkrongin 24 jam. Pelayanan ya, sama-sama besuk orang sakit. Nanti ya, nanti Anda tahu banyak orang yang lebih susah dari kamu, banyak orang punya masalah lebih dari kamu sudah. Iya kan, nanti kan masalahmu jadi terasa enteng, coba deh. Ya kan, itu masalahku enteng banget dibandingkan ibu itu ya. Iya, kami dulu juga begitu ya, lihat masalah kami rasanya kok udah berat banget ya. Terus sering ketemu orang kan, waduh, masalah kita enteng, ternyata nggak ada apa-apanya. Itu beneran saudara ya, ayo berkarya. Kalau kamu lagi ada masalah, berkaryalah saudara. Ketika Tuhan datang sama Musa, ya, aku akan bebaskan orang Israel, ya, aku akan membebaskan orang Israel. Saudara, ya, dikasih tahu ya, orang Israel dikasih tahu akan dibebaskan, dijanjikan akan dibebaskan. Tetapi orang Israel nggak mau percaya, saudara. Kenapa? Karena hatinya busuk. Orang Israel nggak mau percaya. Moso, kan begitu kan? Moso. Iya, saudara. Ketika Tuhan janji membebaskan Israel, orang Israel nggak percaya. Karena bagaimana seorang Musa nggak punya senjata, yang mau ngelawan tentara Firaun yang gagah berani. Saat itu tuh tentara Firaun itu seperti negara adidaya, saudara ya. Di zaman itu Firaun itu negara adidaya. Ya, seluruh negara-negara baik dari Ethiopia yang di Afrika maupun orang-orang dari daerah Gurun Sahara sampai ke Babilonia yang di Mesopotamia itu takut, saudara. Nah, ini Musa mau nantang Firaun, mau bebasin orang Israel dari Mesir, saudara. Ngimpi ya, sorry ya katanya si jemaatnya, jangan, nggak mau saudara, nggak percaya. Kenapa nggak mau percaya? Karena hatinya sudah diperbudak oleh apa? Sudah diperbudak oleh masalahnya mereka. Nah itu kayak kalian tuh, kalian udah punya masalah, saya ajak yuk, jangan ditongkrongi, moso kan nggak mau kan? Tak ajak, jangan ditongkrongi masalah. Percaya deh, saya pernah punya masalah. Nggak cuma kalian, kalau saya mah masalah nggak mau tak tongkrongin ya. Masalah nggak usah ditongkrongin, tetap di situ, percaya saya saudara. Tetap, bukan lari. Jangan ditongkrongin, nggak usah ditungguin. Ya, waduh lagi nungguin debt collector, besok mau datang di jam 3, dugaan mana bingung mau kemana. Nggak usah, tinggal pergi aja, tinggal makan, tinggal boker, tinggal macam-macam. Datangnya syukur, nggak datangnya sudah. Iya kan? Kalau jatuh jam 3 ada duitnya, nggak ada duitnya, ya motornya kembalikan saja. Gak usah pusing. Dan nanti gimana Pak? Ya sudah, biarin saja. Masalah ya itu jangan jadi masalah. Kamu jadi masalah karena kamu ingin jadi masalah.
Ya kan? Kamu jadi masalah, kamu bikin jadi masalah. Kalau kamu nggak bikin masalah, ya bukan masalah sebetulnya. Pak, kalau motor belum lunas diambil kolektor, ya ambil saja. Lah gimana? Berarti kan kita belum sanggup nyicil motor. Ya sudah, biarin saja. Ya kan? Gak usah panik. Ya, belajar jangan panik, saudara. Kalau memang harus diambil, terus apa? Ya udah, naik angkot. Jadi repot dong. Karena kamu biasa naik motor. Jadi repot. Ya, karena kamu biasa enak. Jangan biasa enak. Biasa saja, nggak usah pusing. Kalau biasa hidupmu dengan kesederhanaan, dengan apa adanya, ya, maka masalah itu nggak ada masalah. Masalahnya ada, tapi bukan masalah. Masalah itu jadi masalah ketika kamu tongkrongin, ya. Ketika orang-orang Israel itu lagi di Mesir, Musa kan jauh, yuk kita jalan, kan tinggal pergi saja sebenarnya mereka kan. Loh iya, tinggal pergi aja saudara ya. Firaun ada di ibu kota, orang Israel ada di Goshen, tinggal pergi, ada di perbatasan, mereka tinggal pergi, udah selesai saudara. Tinggal aja semua, ya kan? Ini mah enggak saudara ya. Ini mah ditongkrongin masalahnya dia. Oh, kita punya masalah nih, harus kita tongkrongin. Nanti siapa yang bikin bata lah? Oh, siapa yang bikin batu bata? Ya nggak usah nyari lagi. Kamu 2 juta orang, Anda coba bayangin ya. Ini 2 juta orang. Jumlahnya lebih banyak daripada orang Mesir saat itu, saudara. Dikatakan ya, jumlah penduduk Israel, jumlah orang Israel lebih banyak daripada orang Mesir saat itu. Mereka berkembang biak dengan luar biasa, saudara. Lalu mereka disuruh cari bata, cari apa segala macam, diperbudak. Kalau mereka nggak mau kan ya udah selesai kan. Tapi karena mereka budak, mentalnya mental budak, jadi kepikiran, kalau nggak mau disiksa apa, ya kan tinggal pergi saja. Kalau begitu pergi semua rame-rame kan sudah selesai. Itu cuma 2 juta orang. Iwan nanti dibunuh. Ya nggak mungkin banding 2 juta orang, saudara ya. Ini 2 juta orang ceritanya. Tapi sudah di framing. Saya kadang-kadang masih tidak habis pikir mengapa 6 juta orang Yahudi ketika dibantai sama Hitler nggak ada yang lawan satupun, saudara. Ya, Anda kepikir nggak itu, saudara? Mengapa 6 juta orang Israel dibantai orang Yahudi nggak ada yang lawan? Dunia itu tidak percaya kalau nggak ada yang lawan. Sehingga banyak orang berkata nggak ada kali, nggak nyampe 6 juta kali. Ya kan sekarang ini kan sudah dihembuskan kan ketidakpercayaan bahwa terjadi Holocaust 6 juta orang Yahudi dibantai kan. Tetapi pada kenyataannya, saudara, bahaya dari framing itu ya. Kamu sudah di framing dengan masalah. Kamu punya masalah. Ya sudah kelar hidupmu, saudara. Iya kan? Begitu di kepalamu punya debt collector mau datang, udah kelar hidupmu, lemes, saudara. Lemes semua. Begitu kamu di framing, nanti malu, kamu nggak naik kelas. Selesai sudah, lemes semua badan. Begitu di framing, kamu ketahuan, udah selesai ketahuan apa empuk, saudara. Emang terus kalau ketahuan kenapa? Kamu ada masalah, ya udah selesai hidupmu, saudara. Di framing. Padahal kalau masalah itu kamu biarkan saja, sudah biar masalah terjadilah, ya nggak ada masalah. Saya belajar ini ya tahun 2015. Serius ya, saya dari dulu nggak ngerti. Saya kalau punya masalah, saya gulutin semua sampai saya stres, sampai saya ngamuk-ngamuk. Hari ini, ya, saya sudah tahu kalau ada masalah, ya sudah masalah mau terjadilah masalah. Bisa saya pecahkan, nggak bisa ya nggak apa-apa kita hadapin. Nggak usah lari, dihadapin. Ya kan? Kalau ada masalah, cari solusinya, pikirkan, tulis di kertas. Nggak usah pusing, nggak usah rumit. Kalau nggak selesai ya sudah, berarti masalahnya harus terjadi. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Karena masalah terjadi hanya atas izin Tuhan Yesus. Karena dia adalah gembala yang baik. Kita harus percayakan hidup kita kepada gembala kita yang baik. Allah Israel itulah gembala kita yang baik. Ya kan? Yang selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau. Pak, tapi kita lagi dalam lembah kekelaman. Iya, kadang-kadang lembah kekelaman. Tapi ini nggak kadang-kadang, Pak, tiap hari, Pak. Nah, kalau kamu lagi di dalam kekelaman, terus dan tiap hari, mungkin gembalamu bukan Tuhan Yesus. Mungkin gembalamu itu adalah om kamu, mungkin gembalamu itu adalah siapa? Direktur kamu di perusahaan. Siapa yang ngatur hidupmu saat ini? Jangan-jangan istrimu juga kali yang ngatur hidupmu. Biarlah gembala kita hanya Tuhan Yesus. Makanya tiap hari baca firman, berdoa tiap hari, baca firman tiap hari.
Jangan pernah kepalamu kosong dan dipenuhi dengan taktik intrik drama Korea, saudara. Ya, hari ini kita dipertontonkan dengan taktik intrik drama Korea. Saya emang nggak urusan, saudara ya. Kamu mau ngomong ngoceh apapun, emang gua pikirin. Pusing nggak? Enggak. Ya, saya dengan Bu Mantu kita tiap hari cekak cekikik, saudara ya. Cekak cekikik kita tiap hari. Kalau ada orang nanya, ya saya jawab seadanya. Cekak cekikik, saya bilang. Masalah dibuat sendiri, kita mah nggak punya masalah. Saya bilang ya, uang masih ada, donasi nambah, udah nggak usah pusing. Saya juga di sini masih baik-baik saja. Masalah nggak bukan. Orang pada nanya-nanya khawatir gimana, nggak ada masalah. Ini orang-orang yang pada bikin, ya mereka bikin masalah, saya emang nggak masalah. Saya emang nggak masalah, kamu bikin masalah terserah. Emang gua pikirin kamu mau ngapain. Kan begitu, saudara ya. Masalahmu, bukan masalah, ya kan? Selama masalahmu menjadi masalahmu dan tidak aku ambil, maka tidak akan pernah jadi masalahku. Kamu yang punya masalah. Nah, Anda punya masalah, orang punya masalah, ada masalah malah kamu ambil, kan bodoh. Banyak orang mau lari dari masalah kok. Lagi dinasihatin, jangan lari dari masalah, dihadapin. Tapi jangan yang bukan masalahmu, kamu ambil jadi masalahmu, saudara. Masalahnya, banyak orang bukan masalahnya dia campur sehingga dia menjadi masalahnya dia. Kemudian dia nggak bisa handle, tumpahkan begitu rupa, dan akhirnya hancur semua. Tuhan Yesus itu gembala kita yang baik, saudara ya. Kalau kita yakin dia adalah gembala kita ya, Anda tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Tenang, terus diam, saudara. Masalah datang belum tentu itu masalah loh, saudara. Kelihatannya masalah. Ya, dulu saya pikir, waduh, ada masalah nih datang nih. Aduh, kita nih ditunda nih pengumumannya nih. Masalah nggak? Ya sebenarnya nggak masalah. Bukan nggak dipulangin. Oh, dulu saya ditunda ya, berapa tahun tuh ya. Kakaknya saya ya, case suaka saya ditunda ya. Masalah nggak? Nggak masalah sebetulnya. Kan nggak dipulangin kan? Kalau dipulangin baru jadi masalah. Orang stres ya waktu ditunda itu, orang-orang teman-teman kita yang dari Iran, dari Suriah pada stres ya. Kita mah nggak stres pada sampai pendeta itu pada nanya ya, pendeta bule ini kan kenal kita. Kok orang-orang pada stres, kamu tenang-tenang aja. Ya emang kenapa? Kan nggak disuruh pulang. Istri saya masih bisa masak, enak. Saya di sini bisa bantu kalian, bisa pelayanan tiap hari, saya masih mengajar, anak-anak saya sekolah. Saya di Jakarta pun seperti ini hidupnya, saya melayani istri saya ngelesin anak-anak sekolah. Di sini pun sama, nggak ada masalah. Ya tapi kan ditunda, orang-orang pada stres. Ya ditunda, mau sekarang, mau nanti, sama saja. Saya sekarang nggak ditunda pun, saya juga tetap begini kerjanya. Ditunda pun saya tetap begini pekerjaannya. Nggak ada masalah kan? Orang super stres, saudara. Wah, tidak karu-karuan nih orang-orang para pencari suaka ini ya. Ditunda. Saudara, singkat cerita, karena saya tenang, step-stepnya itu saya ikutin dengan baik, saudara ya. Nah, yang panik ini kan nabrak sana, nabrak sini kan. Nah, akhirnya apa, saudara? Yang nabrak sana, nabrak sini ini nggak dapat uang, namanya duangsum, apa namanya? Duangsum loan, duangsum help, nggak dapat uang allowance yang kena denda. Kalau kita ikutin proses itu karena kita tenang, karena kita nggak punya masalah kan, ya kita ikutin proses itu dengan tenang, saudara. Kita dapat uang, saudara, dari pemerintah kan. Udah, kasus kita selesai, kita dapat uang dari pemerintah. Orang-orang ini karena nabrak sana, nabrak sini, dia nggak ngerti ada aturan itu. Lawyernya juga dibikin panik, lawyernya juga nggak ngingetin kalau ada uang itu, saudara ya. Akhirnya yang dapat uang itu cuma beberapa orang saja, termasuk saya, dapat uang dari pemerintah. Itu, saudara ya, karena bukan masalah. Masalah nggak sebenarnya kalau dipikir jadi masalah, karena nggak dipikir ya bukan masalah. Bukan lari ya, kita ada tapi kita tekunin, kita telatenin ya. Perlu surat ya, kita nulis surat. Perlu apa lagi? Minta data ini ya, kita kasih data ini. Apalagi kita tenang, saudara, tiap hari. Itulah masalah. Kalau masalah kamu bikin masalah jadi masalah. Masalah dari kolektor kan datang jam berapa? Jam 3 sore. Nggak ada uangnya, ya sudah kembalikan motornya. Masalah nggak? Sebetulnya bukan masalah. Jadi masalah karena kamu beratin motornya, karena kamu beratin hatimu di situ. Coba kamu lepaskan, belajar hidup sederhana. Dan lain kali jangan utang-utang lagi kalau kamu tidak sanggup bayar. Maka nggak ada masalah. Ya, Tuhan gembala kita yang baik, Dia tidak akan menjerumuskan kita. Yang ada kita cari-cari masalah sendiri.
kita nakal jadi domba-dombanya. Ya kan, dan kita tidak percaya bahwa yang Tuhan berikan kepada kita akan lebih baik, terbaik, terindah, termanis. Kamu tidak pernah percaya. Kamu tidak rela kalau Tuhan akan kasih yang baik buat kamu. Kamu maunya yang kamu pilihlah itu yang buat kamu. Sial, saudara. Akhirnya jadi masalah beneran. Ya, serahkan sama Tuhan masalah. Karena yang masalah itu sebenarnya banyak kali masalah itu bukan masalah. Bahkan ketika kamu sakit divonis mati, masalah nggak? Bagus dong, kamu tahu kapan matinya. Orang-orang pengen tahu sama cari dukun, cari tukang ramal. Kapan saya matinya? Lah kamu dikasih tahu dokter mau mati 3 bulan lagi, kamu panik. Orang kamu kemarin nanya-nanya sama dukun kapan matinya. Sekarang kamu dikasih tahu sama dokter 3 bulan lagi mati, kamu bingung. Bingung, saya nggak tahu maunya kalian apa sih sebenarnya. Saya bikin masalah loh. Ya, Tuhan Yesus memberkati.